Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guysku? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Yeay. Ya ampun, tapi aku udah sehat lagi ya. Setelah kemarin sembab-sembaban gitu ya, terus kayak galau-galauan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah sehat ya guys ya. Jadi hari ini aku mau ngebahas apaan sih ya? Selalu deh kalau sama aku tuh cerita si anak rantau dan nyeritain tentang Aceh. Banyak banget sebenarnya yang pengen aku bahas, cuman karena kesibukan aku jadi ya gimana gitu ya. Jadi guys gitu ya, kalau di luaran itu yang tahu Aceh itu dan sejarah Aceh itu nggak banyak guys ya gitu. Nah, yang taunya itu memang pusat pemerintahan itu ada di Jawa gitu ya guys ya gitu ya. Padahal Aceh, ujung Indonesia juga sangat-sangat berjuang untuk memerdekakan Indonesia gitu. Nah, ada beberapa jasa-jasa orang-orang Aceh, jasa-jasa Aceh terutama ya guys ya, yang membantu kemerdekaan Indonesia dan itu dicatat dalam sejarah. Nah, kepo kan apa gitu ya. Jadi simak terus channelnya aku, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku Rifani Munawar guysku ya. Dan Rifani pun bakal ngebahas tentang julukan Aceh Serambi Mekah itu dari mana sih sebenarnya? Apakah memang pemberian Indonesia ataukah gimana gitu. Jadi cekidot terus ya. Jangan dibully pokoknya mah ya. Kalau aku salah kasih tahu dengan benar gitu ya guys ya. Oke, selamat menyimak. Halo guysku. Oke, langsung aja ya ke bahasan pertama. Serambi Mekah. Aceh itu adalah Serambi Mekah. Kenapa sih bisa disebut Serambi Mekah? Terus sejak kapan Aceh itu disebut Serambi Mekah atau diberikan julukan Serambi Mekah? Mungkin sebagian orang yang tahu gitu ya, kalau Serambi Mekah yang didapat oleh Aceh itu asalnya tuh dari Indonesia gitu ya. Itu kesalahan sih, itu salah sih guys gitu. Itu salah besar sih guys. Apaan sih gitu ya, aku kadang alay-alay terus kayak kebetrik sedikit otak aku, tapi nggak masalah, yang penting bikin kalian seneng. Oke, jadi Serambi Mekah yang didapat Aceh itu bukan dari Indonesia guys gitu. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah memiliki kerajaan sendiri gitu ya, yaitu Kesultanan Aceh gitu ya. Nah, Kesultanan Aceh ini berdiri tegap, berkuasa kayak rahi ya, dan menjalita gitu ya. Ditambah Aceh juga adalah penyebaran agama Islam di Asia Tenggara itu di Aceh gitu. Jadi julukan Serambi Mekah itu didapatkan oleh orang-orang Asia Tenggara yang yang mengakui bahwa Aceh itu, ya bukan mengakui sih, karena memang sejarah mengatakan bahwa Aceh adalah penyebaran Islam pertama di Asia Tenggara itu di Aceh. Jadi dari negara-negara Asia Tenggara itu menjuluki Aceh Serambi Mekah gitu. Jadi Aceh itu memang sudah Serambi Mekah guys sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu ketika Daud berjuang untuk membuat hukum atau otonomi sendiri, yaitu hukum syariah atau otonomi syariah terhadap Indonesia, rasanya itu tidak muluk-muluk guys permintaannya, karena memang semut kayak melewat semut gitu di kacamata aku gitu ya. Jadi karena memang Aceh itu ya memang udah Serambi Mekah sebelum Indonesia merdeka gitu guys ya. Jadi ya apa salahnya sih dikasih gitu ya, gitu guys gitu. Jadi ya kalau kalian masih berpikir kalau Aceh itu adalah Serambi Mekah yang dikasih sama Indonesia, itu salah. Aceh itu sudah Serambi Mekah dan dijuluki oleh Serambi Maksud gue Aceh itu dijuluki Serambi Mekah itu udah zaman dari Kesultanan yang dihadiahi ya, yang diberikan atau dijuluki Serambi Mekah itu dari negara-negara Asia Tenggara gitu guys, paham kan gitu ya. Jadi kalau ada informasi tambahan boleh informasi di bawah, kalau ada yang salah boleh koreksi, jangan dihujat ya guys akunya ya guys ya, please gitu. Oke baik guys, lanjut ke bahasan yang pokoknya gitu ya. Jadi zaman-zaman dulu nih ketika aku mau ke Aceh, pasti banyak banget orang yang bilang kalau Aceh itu konflik gitu ya, serem, konflik dan lain-lain gitu. Tapi gitu ya, kalian belum tahu aja kalau Aceh itu sangat berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. But sorry ya, ini aku buat konten ini bukan buat keributan atau buat memancing suasana orang Aceh, no gitu ya. Aku membuat ini tuh supaya aku pingin
pingin ngasih tahu ke orang-orang luar yang nggak tahu gitu, jadi tahu gitu guys ya. Ini sih informatif banget gitu, karena ini tuh termasuk sejarah ya, karena aku lagi di Aceh, terus aku mencintai sejarah Aceh dan aku mencari tentang sejarah Aceh. Apa salahnya sih kalau aku nge-share sedikit apa yang aku tahu ya gitu guys. Jadi apa sih bantuan Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia gitu ya, membuktikan bahwa Aceh juga sangat mencintai Indonesia dulunya ya. Dan konten aku juga pernah membuat konten itu ya, bagaimana Aceh sangat mencintai Indonesia gitu. Oke guys, kita simak cekidot. Wah, habisnya berkali-kali. Main tau nggak? Jalan-jalan. Konspirasi dari juri konspirasi. Aku mau main. Ya udah main sana. Oke guysku, informasi kali ini dilansir dari islamtoday.id ya. Dan ini pun aku udah konfirmasi kemana-mana dan memang betul ya guys ya. Cuman ini yang lengkapnya itu ada di islamtoday.id. Oke guys, yang pertama ya, bagaimana usaha rakyat Aceh atau masyarakat Aceh atau Aceh gitu ya membuat Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu adalah memberikan modal perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi guys, rakyat Aceh memberikan dana operasional untuk usaha perjuangan kemerdekaan RI saat masa PDRI, yaitu pemerintahan darurat RI. Dana operasional staf angkatan laut udara misi diplomasi ke India dan New York dan Amerika Serikat. Dana operasional perwakilan rakyat Indonesia di Penang dan Singapura. Dana perjalanan diploma Haji Agus Salim dan biaya konferensi Asia di India. Nah, konferensi Asia di India ya, maksud gue ya, itu tuh semua dibiayai oleh masyarakat Aceh gitu ya guys ya, gitu ya. Yang kedua yaitu adalah kayak ya guys, dari dulu guys ya ternyata ya. Yang kedua adalah membelikan pesawat perjuangan. Ini udah sering aku bahas sih, yang Dakota 001, yang Dakota 001 itu ya. Aku juga udah lihat gitu reklamenya di Belang Padang gitu. Tapi ya aku bahas lagi ya, karena ini juga mencakup itu gitu. Yang kedua adalah membelikan pesawat perjuangan. Pesawat itu adalah pesawat jenis Dakota, yaitu Selawah RI 001 dan Dakota RI 002 yang dibeli di Singapura Oktober 1948. Selain itu, satu pesawat jenis Apro Anson jenis pesawat Apro Anson RI ya guys 004 yang dibeli di Thailand. Jadi 3 pesawat inilah yang menjadi armada pertama Indonesia yang dapat menembus blokade udara Belanda ya guys ya. Jadi bukan satu yang selama ini Rifani tahu itu satu ya, Dakota 001, tapi ternyata ada 3 guysku ya. Kayak Rayong punya pesawat 3, artis aja cuma 1 pesawatnya, Aceh punya 3 gitu ya guys ya. Luar biasa, sudah menjadi sultan sejak lahir ya guys. Oke. Lanjut, yang ketiga yaitu menyumbang kapal laut alutsista di Indonesia. Maksudnya menyumbang kapal laut alutsista Indonesia di masa perjuangan yang sangat memprihatinkan. Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia kali ini berupa kapal laut dengan kode PBB 58LB. Kapal ini banyak kegunaannya terutama dalam distribusi persenjataan guys gitu. Itu baru 3 ya. Oke guys, yang keempat yaitu ibu kota RI ketiga. Jadi by the way anyway busway Biren gitu ya. Kenapa bisa disebut kota juang? Ternyata Biren itu pernah menjadi ibu kotanya Aceh gitu guys ya. Yang mana Yusuf Kala juga membenarkan ini ya. Jadi menurut Wapres Yusuf Kala, kota Biren pernah menjadi ibu kota Indonesia ketiga guys ya, ketika jatuhnya Yogyakarta pada tahun 1948. Presiden Soekarno hijrah dari ibu kota RI kedua yakni Yogyakarta ke Biren pada 18 Juni 1948. Menurut JK, selama seminggu Biren sempat menjadi ibu kota gitu guys ya, mengendalikan pemerintahan yang saat itu dalam keadaan darurat gitu guys. Cuman seminggu tapi pernah jadi ibu kota guys. Yang selanjutnya ya, yang pernah Rifani bahas juga di konten-konten aku selanjutnya gitu ya, yaitu adalah penyumbang emas Monas ya. Jadi emas yang bertengger menjadi Monas itu semuanya ada 38 kilo guys ya gitu ya. Tanpa kalian sadari 38 kilo, 28 kilonya itu dari pengusaha Aceh yang bernama Teku Markam ya guys ya. Jadi itu adalah simbol kekayaan orang Aceh sih guys yang ada di Monas gitu ya. Kalau dibawa balik lagi gimana ya? Jadi tinggal berapa 10 gram lagi ya guys ya. Oke.
gitu guys ya, bernama Teguh Markam ya. Namun sayangnya gitu ya, perjuangan Teguh Markam disia-siain pada zaman Soekarno karena Teguh Markam ini sangat dekat sama Pak Soekarno gitu ya. Jadi Pak Soekarno tuh sangat mendukung gitu Teguh Markam gitu ya guys ya. Jadi pada zaman dulu itu Teguh Markam adalah seorang pengusaha yang luar biasa gitu ya. Jadi dia itu adalah dipercaya gitu ya, kayak dipercaya buat mengelola rampasan-rampasan, barang-barang rampasan dari penjajah gitu guys. Terus dikelola sama Teguh Markam dan jadi keren gitu. Terus lagi Teguh Markam juga bisnis ekspor impor mobil gitu ya guys ya. Jadi memang Teguh Markam itu kaya banget. Tapi ketika pada zaman Pak Soekarno, Pak Soekarno turun, terus Teguh Markam itu dibilang Soekarnois gitu. Jadi pas sama Pak Soeharto itu dia ditangkap lalu dipenjara, harta dan asetnya itu diambil, nggak ada buat anak cucunya sama sekali guysku. Dan sampai sekarang nama Teguh Markam itu belum dibersihkan gitu ya. Kenapa sih aku bilang nama Teguh Markam belum dibersihkan gitu ya? Karena gitu ya, kejanggalan pada pengadilan sidang Teguh Markam itu sudah jelas ya. Jadi Teguh Markam itu diadili tanpa persidangan guys. Jadi ya udah gitu, dibilangin aja kalau dia salah dipenjerong deh gitu ya, dipenjara gitu ya guys ya. Wow gitu ya, berani banget aku ngomong, nggak apa-apa kan fakta, oke? Jadi sampai sekarang ya Teguh Markam itu masih belum dibersihkan namanya gitu guys ya gitu. Kalau emang bener-bener salah sih pasti diadili dong dengan pengadilan, dengan bukti-bukti yang ada. Tapi ini enggak gitu, jadi dia langsung dimasukin ke penjara aja gitu guys ya. Harta-hartanya diambil dan sekarang itu usaha-usahanya itu PT Markam itu jadi usaha BUMN gitu guys. Oke, lanjut. Oke, serem ya bahasan aku ya. Nggak apa-apa ya, yang penting itu adalah sebuah kebenaran. Jadi aku berani ngomong karena aku berani benar gitu guys ya gitu ya, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nanti aku lampirkan, oke? Yang selanjutnya yaitu adalah peran Radio Rimba Raya. Ya, udah pada tahu juga ya, cuman ini aku belum tahu nih. Jadi aku bacain, oke? Peran penting Radio Rimba Raya yang terletak di Aceh Tengah yang terus memberikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi guys, pada saat memang jatuh-jatuhnya Indonesia gitu ya, dijajah sama Belendong ya, atau Belanda ya, kok aku jadi alay gitu ya guys ya. Oke, dijajah oleh Belanda gitu, dan semua bukan akses ya, dan semua gitu pemerintahan pusat itu kayak carut marut gitu. Nah, Radio Rimba Raya ini benar-benar membantu kemerdekaan itu, dan letaknya itu ada di Aceh Tengah. Berarti Aceh Tengah itu Takengon guys, iya nggak sih? Bener-bener ya, itu Aceh Tengah, ya kan? Oke, yang terakhir guys gitu, sebenarnya masih banyak mungkin ya, cuman ini yang terakhir. Oke, aksi Long March ke front Medan area. Jadi ketika Medan Sumatera Utara berhasil dikuasai Belanda, pasukan dari Aceh melakukan long march menuju Prom Medan area untuk membantu perjuangan. Bantuan pasukan ini dikerahkan sebab dalam daerah rakyat Aceh mengalir jiwa anti penjajahan. Nah guys, tuh kan. Jadi orang Aceh itu sangat pemberani ya. Ya, zaman dulu pemberani, nggak tahu ya zaman sekarang mungkin sama gitu pemberaninya ya. Jadi zaman dulu Aceh juga pernah long march ke Medan karena pada saat itu Medan dijajah gitu sama Belendong lagi, Belanda ya, suka banget menjajah gitu ya. Ini kayak Pak Boy nih, suka banget menjajah hati para perempuan di luaran sana gitu ya. Jahat Belendong itu kayak Pak Boy ya. Oke, Belanda ya, jangan dirubah-rubah namanya, dituntut baru tahu rasa gue ya. Oke, Belanda sayang gitu. Oke, jadi aksi long march dan memberikan bantuan kepada orang-orang Sumatera Utara gitu ya. Sedih lah ya gitu kalau mengingat perjuangan orang Aceh yang memang sebenarnya sangat-sangat mencintai Indonesia gitu. Jadi dari dulu memang Aceh sudah berdiri dengan kesultanannya yang kaya raya banget guys ya gitu ya. Dan dari situ juga Aceh kayak yang sudah mampu banget untuk berdiri sendiri, tapi enggak gitu, malah Aceh juga mau bergabung dengan Indonesia dan memberikan bantuan yang luar biasa terhadap Indonesia. Tapi sekali lagi ya, aku bukan memprovokasi atau misalkan hal-hal yang lain, enggak, aku hanya memberikan informasi aja gitu ya tentang apa sih pemikiran-pemikiran orang luar yang harus dirubah tentang Aceh gitu. Dan tentunya semoga aja tidak ada yang ngerasa aku terprovokasiin, baik orang Acehnya sendiri. Pokoknya kita mah damai-damai aja ya guys ya. Pokoknya yang terbaik buat Aceh, yang terbaik juga buat Indonesia. Yang jelas sejarah Aceh itu harus kita ceritakan kepada
orang-orang di luaran sana, karena itu penting gitu ya, biar orang-orang tahu Aceh itu seperti apa sih gitu ya guys, gitu ya. Bukan hanya tugas aku tapi juga tugas kalian sebagai orang Aceh gitu guys ya. Dari alamnya, wisatanya, makanannya, semuanya tuh Aceh tuh udah Indonesia banget gitu ya guys ya. Tinggal kita aja mengolahnya seperti apa guys. Oke guys, itu tadi informasinya guys. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan memang aku tuh kayak nggak berani-berani gimana gitu guys ya ketika aku membahas soal tentang Aceh. Sebenarnya banyak banget, aku tuh pengen ngomongin sejarah Baitur Rahman, ngomongin Sultan Iskandar Muda yang memenggal kepala anaknya. Cuman kayak aku tuh kayak ngerasa takut-takut gimana gitu, terkejut-terkejut batin, karena aku selalu dibully kalau aku ngebahas tentang sejarah Aceh. Padahal ya kurang apa aku KTP udah Banda Aceh guys gitu. Aku tuh udah cinta banget sama Aceh. Cowok Acehnya aja aku cintain guys, apalagi Acehnya guys gitu. Jadi please gitu ya, jangan ada, kadang aku tuh ngerasa ini dilema aku ya, curhat gitu. Kadang aku tuh ngerasa suka down gitu. Kadang kalau misalnya ada orang yang misal collab segala macam, terus iya karena aku kan bukan orang Aceh, aku selalu gitu. Terus kata teman-teman yang ngedengar aku, apa sih Van, lu tuh makan di Aceh gede, apa sih berkarir di Aceh, segala di Aceh ya, lu orang Aceh gitu bilang kan gitu. Iya gitu, tapi kan ya selalu ada tapinya gitu, karena ya itu tadi, aku selalu ngerasa ketika aku ngomong kayak gini tentang Aceh tuh ada aja 1, 2, 3 yang ngebully ya. Apa sih wong Jawa sotoy gitu. Pokoknya sedih banget guys. Please jangan ada komen itu di bawah ya, aku nggak sanggup guys. Kayak ibarat kata aku mencintai kamu tapi kamunya biasa aja dan cuek aja sama aku tuh, itu sakit guys gitu. Jadi jangan biarkan cinta aku ke Aceh itu bertepuk sebelah tangan, dukung aku terus. Oke guys. Jadi hari ini aku kayak aktif ya bun gitu. Iya, aku aktif hari ini ya, karena aku mungkin terlalu bahagia, bisa jadi aku sangat terlalu sedih, makanya aku aktif gitu ya. Karena biasanya orang tersenyum itu banyak sedihnya biasanya gitu guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf banget apabila ada kesalahan informasi. Tambahin di bawah aja kalau emang salah ya guys ya. Rifani Munawar pamit, saksikan Rifani di video-video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.